panik. Lansia di semua. Hati-hati lansia. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan Yesus, di mana kami kebetulan dikasih kesempatan untuk menyumbangkan suara kami dari kami grup lansia dari Medan. Kebetulan kami ke Batam jalan-jalan saja. Jadi sekarang pendeta tadi datang ke tempat kami, dibilangnya kita kebaktian, kami ngukur, kami bilang. Jadi terima kasih Pak Pendeta juga sama Bapak satu lagi. Semoga kita sehat semua dan kami pulang ke Medan juga nanti dalam keadaan sehat-sehat. Jadi kami sekarang bernyanyi. Nanggung malu jangan kalau nang rope hari susungi lau makaru bonsoluki molo Tuhan berhatasa mando hatanai konsol sai saudoi
Saksi yang begitu indah buat Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk ibu kita ini. Kesaksian terakhir yang ini menyaksikan kita kasih Tuhan, boleh? Silakan. Salam bagi kita semua. Nama saya Tiopan, saya berasal dari Batam, sekarang tinggal di Bekasi. Jadi saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan kepada saya yang luar biasa. Ya, saya pernah menginjil 2 tahun waktu saya masih muda, ya, tanpa pamrih. Jadi saya menceritakan kepada setiap orang-orang di rumah mereka tentang kebaikan Tuhan. Dan kadang-kadang ada yang, ya, satu contoh, kita udah mau pulang jam 5, waktunya pulang, pergi jam 8, pulang jam 5. Ternyata Roh mengatakan masih ada satu lagi rumah itu. Jadi ketika kita ketuk rumah itu, ternyata ada di dalam seorang ibu yang sangat bersedih hati. Rupanya dibuka pintu tapi tidak ngomong, kita bicara, ada apa Bu? Nah, kami datang untuk menyampaikan kabar baik. Akhirnya dia menangis, lama-lama terbuka. Sudah mau bunuh diri rupanya di dapur. Itulah cara Tuhan untuk mengirimkan. Itulah contoh-contohnya satu. Kemudian kenapa saya percaya kepada Tuhan bahwa ketika kita menginjil kita disertai dengan Rohnya, kuasanya. Anak saya masih kecil, baru berjalan, tahu berjalan, dan kami di rumah berkelakar lah, ketawa-ketawa. Saya tidak melihat sesuatu, saya tidak mendengar sesuatu, tapi anakku, saya bilang, saya keluar dari rumah, saya buka pintu, saya ke kiri, ternyata anak saya sudah ada di bawah mobil pickup. Dan dia bersaksi, setelah dia mulai besar, dia ingat, Pak, mobilnya digas tapi nggak jalan. Jadi dari situ, kalau saya waktu menginjil, orang banyak yang sembuh, itu kan orang, ini anak saya. Seandainya dia digilas mobil itu, dia anak saya laki-laki satu-satunya. Betapa sedihnya saya. Jadi sejak saat itu, ternyata benar ada Tuhan itu, saya semakin percaya. Kemudian saya bacalah semua firman Tuhan secara mandiri. Dan saya terus terang, banyak saya istilahnya ditolak beberapa orang jika saya membaca firman Tuhan. Karena tidak sesuai dengan aturan gereja A. Sementara di gereja B seperti itu. Jadi saya prihatin, ternyata di dalam setiap gereja itu memang ada kebenaran. Tapi saya menyatakan sebagian-sebagian. Tetapi kebenaran yang sebenarnya adalah di dalam Tuhan sendiri. Dari mana kita tahu? Yaitu melalui Rohnya. Apa itu Rohnya? Perkataan-perkataan yang kusampaikan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi tidak usah kita capek-capek cari roh Tuhan. Kita baca firman-Nya secara mandiri, kita akan diajari. Ayat ini akan menjelaskan ayat ini. Ayat ini menjelaskan ayat ini. Puji Tuhan, secara pribadi saya baca, saya berterima kasih. Pengetahuan dan pengertian diberikan. Sehingga saya mengabdikan diri saya untuk menginjil lagi. Setelah sekian lama. Jadi saya sempat jadi pengusaha. Ya, dari penginjilan saya tidak dapat uang, tapi dari usaha saya menjadi seorang miliarder. Tapi saya sempat lupa diri, saya hancur. Tetapi waktu saya hancur itu saya merenungkan kembali sebenarnya tujuan hidup saya apa? Saya kembali menginjil dan anak saya sekolah kependetaan. Puji Tuhan. Jadi karena waktunya sedikit sekali, ya, saya mengundang nanti teman-teman. Kemampuan saya hanya untuk mengundang 10 orang di kantin bahwa ayo kita bicarakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu apa? Dikatakan di sini, saya menyaksikan firman Tuhan. Saya tidak menyaksikan diri saya. Segala tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi inilah yang menjadi guru kita, yaitu Roh Tuhan sendiri, yang adalah firman itu, yang adalah roh dan hidup. Nanti saya tunggu teman-teman di sana. Tapi hanya 10 orang ya, kemampuan saya sekarang hanya untuk bayar minum 10 orang. Silakan, kita berikan itu. Terima kasih. Saya lagi tepuk tangan buat Bapak kita. Kasih dan percaya memberkati kita semua. Amin. Saatnya kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberi persembahan. Sebelum kita memberi, terlebih kita akan berdoa untuk persembahan ini.